Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Devan Palevasuri dengan NRP 116. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar yang telah saya kerjakan, yaitu analisis uh, transaksi saham. Jadi yang pertama di sini pada bab 1 saya akan menjelaskan overview. Oke, nah jadi target saham yang saya lirik yaitu eh, PT Astra International Tbk. Jadi PT Astra International ini adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia dengan bisnis yang sangat terdiversifikasi, mencakup sektor otomotif, alat berat, agribisnis, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi. Oke. Selanjutnya, bagaimana kondisi saham Astra International ini? Jadi saat ini saham PT Astra International Tbk ini mengalami penurunan sebesar 10% dalam setahun terakhir. Pada 6 Desember 2024, harga sahamnya berada di sekitar 5.100 dengan fluktuasi harian sekitar 5.050 hingga 5.175. Jadi secara keseluruhan meskipun harga saham mengalami penurunan tahunan, Astra International masih menunjukkan fundamental yang solid dengan kinerja yang baik di berbagai lini bisnis. Nah, jadi kondisi saham Astra ini menurut value-nya ini under value gitu. Dengan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan, lalu asumsi valuasi price to free cash flow di 12 kali pada tahun ke-10 dan proyeksi return investasi sebesar 15% per tahun. Di sini didapatkan harga wajar saham PT Astra International Tbk di angka 5.955 per lembar sahamnya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bab 2 analisis. Nah, jadi prinsip investasi yang saya anut di sini ada beberapa prinsip sebelum melakukan analisa investasi. Yang pertama ada fundamental analisis. Jadi di fundamental analisis ini saya mengevaluasi nilai suatu perusahaan dengan memeriksa model bisnis dan faktor ekonomi yang memengaruhi potensinya perusahaan dengan model bisnis yang solid, mampu menghasilkan pendapatan yang stabil berkat unggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada value investing. Jadi, eh, prinsip value investing ini yaitu mencari saham yang valuasinya itu sebenarnya tinggi, namun pada harga pasarnya itu masih rendah gitu. Jadi mereka dibilang under value gitu. Yang ketiga ada growth investing. Jadi growth investing ini kondisi ketika investor atau saya sendiri ini sudah tidak memperdulikan lagi mengenai value saham tersebut, valuasinya dengan harga sahamnya apakah kemahalan atau kemurahan. Tapi saya lebih fokus kepada perkembangan si suatu perusahaan ini ke depannya, dilihat dari model bisnisnya, lalu strategi-strategi yang dibuat gitu. Dan yang ketiga, yang keempat ini single concentrated asset class position. Ya ini mungkin banyak ditentang oleh beberapa orang tentang prinsip satu investasi ini karena prinsip single concentrated asset class position ini eh, sangat berbanding terbalik dengan teori diversifikasi, yakni jika diversifikasi itu membeli banyak aset kelas. Nah, berbalik dengan single concentrated ini lebih memilih fokus untuk membeli satu saham dan sangat dipantau terus gitu. Nah, kenapa saya setuju dengan single concentrated asset class position ini? Karena menurutku fokus pada satu itu lebih baik daripada mencabang banyak kayak gitu. Dan yang prinsip terakhir itu long term investing. Jadi saya tidak melakukan trading jangka pendek di sini yang kayak seminggu, 2 minggu, 1 bulan atau bahkan eh, ya per menit gitu. Saya tidak melakukan itu karena saya menganut long term investing di mana jangka investasi saya itu sekitar pada 3 sampai 10 tahun ke depan kayak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke top down analysis. Ini
cara saya menganalisis saham yang ingin saya beli gitu. Jadi menggunakan top down analisis, di mana yang paling topnya itu analisis mikroekonomi, lalu bawahnya masuk ke analisis sektor atau industri, dan yang terakhir masuk ke analisis saham kayak gitu. Jadi di analisis mikroekonomi ini nanti saya memeriksa faktor ekonomi global dan nasional seperti inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kondisi geopolitik kayak gitu. Nah, tujuan utama dari analisis mikroekonomi ini eh, memahami bagaimana tren ekonomi mempengaruhi pasar secara keseluruhan gitu. Lalu yang kedua sektor, analisis sektor atau industri. Ini setelah memetakan kondisi mikronya, saya menganalisis sektor industri tertentu untuk menentukan sektor yang sedang berkembang atau potensial kayak gitu. Dan yang terakhir masuk ke analisis saham, yaitu memilih saham di sektor yang sudah ditentukan sebelumnya, kait dengan beberapa pertimbangan kualitatif dan kuantitatif dari saham tersebut dan membandingkan saham-saham lainnya. Gitu. Nah, jadi masuk ke analisis mikroekonomi. Nah, jadi pada tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5%. Stabilitas ini didorong oleh berbagai kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, termasuk belanja infrastruktur yang agresif serta insentif pajak untuk sektor prioritas. Proyek infrastruktur skala besar seperti pembangunan jalan tol dan kawasan industri memberikan efek ganda yang mendorong konsumsi domestik dan investasi swasta. Inflasi pada tahun 2024 terkendali di bawah 3% sesuai target Bank Indonesia. Kondisi ini menciptakan daya beli yang stabil yang berpotensi mendukung penjualan kepada industrial. Bank BI juga mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat mendukung pertumbuhan kredit termasuk di sektor otomotif. Kondisi global menunjukkan ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan ketergantungan geopolitik. Nah, meskipun demikian, dampak ini cenderung minimal bagi Indonesia karena kontribusi ekspor terhadap PDB relatif kecil dibandingkan konsumsi domestik. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke analisis industri atau sektor. Nah, jadi setelah saya mengetahui kondisi mikroekonominya seperti itu, selanjutnya masuk ke industri atau sektor. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, saya memilih industri ini, industri diversifikasi bisnis dan industri otomotif kayak gitu. Jadi industri otomotif merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dengan meningkatnya urbanisasi dan kebutuhan transportasi pribadi, permintaan kendaraan bermotor terus bertumbuh. Data menunjukkan bahwa pada 2024 industri otomotif menyumbang lebih dari 10% terhadap total sektor manufaktur. Nah, selanjutnya diversifikasi di sektor lain seperti agribisnis, alat berat, dan keuangan menawarkan stabilitas kinerja pasar otomotif yang mengalami fluktuasi. Misalnya, permintaan alat berat meningkat karena belanja infrastruktur pemerintah. Sementara agribisnis, meskipun menghadapi tantangan harga komoditas global, tetap mendapat dukungan dari kebijakan energi biodiesel. Kayak gitu. Nah, sektor otomotif dan diversifikasi ini saya pilih karena keduanya memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dan stabilitas jangka panjang sesuai dengan prinsip saya tadi yaitu long term investing kayak gitu. Jadi otomotif sebagai sektor strategis yang mendukung mobilitas dan konsumsi, sementara diversifikasi memberikan daya tahan terhadap risiko pasar yang dinamis. Kayak gitu. Nah, di sini finalisasi analisis saham. Jadi, saham yang saya pilih ini termasuk salah satu saham blue chip, yaitu PT Astra Internasional. Nah, jadi yang pertama saya analisis income statement-nya. Jadi, dapat dilihat pada tabel income statement ini, revenue PT Astra Internasional Tbk dalam trennya selama 7 tahun terakhir terus bertumbuh meskipun terdapat naik dan turunnya. Begitupun dengan labanya yang juga terus bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lumayan bagus di sekitar 7-13% per tahun. Selanjutnya ada cash flow. Nah, bukan hanya revenue dan profit yang terus bertumbuh, melainkan operating cash flow serta free cash flow juga positif dan terus bertumbuh meskipun juga ada
beberapa penurunan pada tahun 2019. Dan jadi PT Astra International ini juga mampu menghasilkan uang kas masuk yang nantinya juga bisa dibuat sebagai ekspansi bisnis bagi dividen maupun sebagai pelunasan hutang-hutangnya. Nah, selain itu, di sini saya melakukan analisis balance sheet. Jadi pada kondisi balance sheet perusahaan Astra ini terhitung juga cukup bagus. Dapat dilihat pada current asetnya yang lebih tinggi dibanding current liabilities-nya, yang artinya PT Astra International ini dapat melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Total equity-nya pada balance sheet memperlihatkan bahwa PT Astra International memiliki equity yang lebih besar daripada semua hutang perusahaan. Ini menandakan bahwa Astra dapat melunasi semua hutang perusahaan pada jangka pendeknya. Nah, ini juga menandakan bahwa Astra dapat melunasi semua hutang-hutangnya dengan uang yang dimiliki perusahaannya. Oke, selanjutnya katalis pertumbuhan gitu. Jadi yang saya notice di katalis pertumbuhan ini, yang pertama pada anak perusahaan dari Astra sendiri melalui pengembangan bisnis United Tractors atau kode sahamnya UNTR. Jadi anak perusahaan PT Astra International ini salah satu pemimpin di sektor alat berat, kontraktor tambang, dan bisnis energi. Katalis pertumbuhan dari bisnis ini mencakup permintaan alat berat tetap tinggi, terutama didorong oleh sektor pertambangan dan konstruksi. Dengan harga komoditas seperti batu bara yang masih relatif kuat, permintaan dari perusahaan tambang untuk alat berat, suku cadang, dan layanan pemeliharaan terus meningkat. Ini memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan Astra melalui UNTR. Seperti itu. Jadi kontribusi United Tractors pada Astra ini memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan melalui ya bisnisnya seperti alat berat, kontraktor, tambang, dan energi. Nah, selanjutnya yang katalis pertumbuhan yang kedua itu ada di Astra Financial gitu. Nah, dari laba bersih yang dicetak Astra Financial di atas, dapat dilihat pertumbuhan yang cukup bagus selama 7 tahun terakhir, dan dengan ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh, maka menguatkan bisnis jasa keuangan yang kedepannya juga akan ikut terus bertumbuh. Lini bisnis jasa keuangan Astra mencakup leasing kendaraan, pembiayaan mikro, asuransi, dan perbankan melalui Bank Permata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan timing entry the market. Ini salah satu alasan saya juga kenapa pada laporan ini saya tidak melakukan transaksi. Karena yang pertama, ini prinsip-prinsip yang investasi yang saya anut itu long term investing dan segala macam itu. Nah, lalu saya mendapatkan saham Astra. Nah, namun ketika saya melihat sahamnya, ini untuk entry-nya saya tetap menggunakan technical analysis, dan di sini menunjukkan bahwa terdapat pola ascending triangle gitu. Yang baiknya saya entry di sekitar area 5.300-an gitu, menunggu breakout dari resistennya gitu. Nah, kenapa tidak entry sekarang? Karena tetap ada kemungkinan dari ketika mantul ketika nyampe pada titik resisten yang di atas ini, ada kemungkinan masih mantul balik lagi ke support gitu. Nah, kalau saya entry di situ nanti kayak apa ya? Kayak tidak ada trading plan yang jelas kayak gitu, tidak ada invest plan yang jelas gitu untuk entry-nya. Nah, lebih baiknya saya entry ketika telah menembus resisten atau breakout gitu. Oke. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu evaluasi. Nah, jadi kesimpulannya eh, analisis saham PT Astra International Tbk ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik berdasarkan fundamental perusahaan yang kuat, kondisi pasar saat ini belum memberikan sinyal masuk yang optimal untuk transaksi jangka pendek. Pendekatan yang diterapkan dalam laporan ini lebih mengedepankan prinsip investasi jangka panjang atau long term investment dengan penekanan pada analisis fundamental untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, tidak adanya transaksi saham dalam periode laporan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian karena momentum pasar.
yang belum mendukung untuk mengambil posisi. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi terhadap strategi investasi yang dianut. Nah, untuk sarannya, di sini ada 2 saran, yaitu yang pertama, konsistensi terhadap prinsip investasi. Jadi, tetap konsisten pada prinsip investasi jangka panjang yang berfokus pada fundamental perusahaan. Meskipun tugas ini mengarahkan pada analisis jangka pendek, penting untuk tetap berpegang pada strategi yang sejalan dengan tujuan investasi pribadi, yaitu menemukan momen entry yang terbaik berdasarkan valuasi yang wajar dan sinyal fundamental yang mendukung tentunya. Dan saran yang kedua, yaitu setelah saya sadari ketika mengerjakan laporan ini, saya mendapati penerapan fleksibilitas strategi gitu. Jadi artinya penerapan fleksibilitas strategi ini meskipun saya menganut prinsip long term investing, seharusnya tetap mempertimbangkan untuk memanfaatkan sebagian kecil portofolio untuk trading jangka pendek, karena langkah ini bisa digunakan sebagai eksperimen untuk menilai pendekatan alternatif tanpa mengganggu prinsip utama investasi yang saya anut. Strategi ini dapat memberikan pengalaman tambahan dalam memahami dinamika pasar jangka pendek juga, tidak hanya jangka panjang gitu, termasuk bagaimana volatilitas mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, jadi sekian presentasi yang saya berikan untuk topik kali ini, kurang lebihnya bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.